Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15. Kembalinya sosok masa lalu. Lalu Senja meletakkan kembali gagang teleponnya. Namun ia masih berdiri terpaku di sana. Ia menggigit jarinya sambil berpikir keras. Lelaki itu tahu tentang Adara, tetapi dia tidak mau memberitahukannya padaku. Pasti Kak Fajar yang menyuruhnya untuk tutup mulut, ucap Senja sambil berdecak kesal. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku harus mencari tahu tentang semuanya, baik tentang lelaki itu ataupun tentang Adara. Tapi tunggu, lelaki itu bilang Hana tahu tentang Adara. Tidak ada salahnya jika aku mengorek informasi dari Hana. Semakin banyak jalan yang aku lalui, semakin banyak kesempatan untuk mencapai tujuan. Kata Senja seraya melangkahkan kakinya, ia berjalan sambil mengukir senyum di bibirnya. Setidaknya sudah ada titik terang untuk mencari kebenarannya. 1 tahun kemudian. Detik waktu terus bergulir begitu cepat, namun belum banyak yang berubah dari kehidupan Senja, Fajar maupun Ken. Setahun penyelidikan ternyata belum membuahkan hasil. Ken masih tidak tahu apa yang sebenarnya Fajar sembunyikan. Yang dia tahu hanyalah Fajar tinggal di apartemennya Adara, namun belum ada satupun bukti bahwa Fajar bersama dengan Adara. Segala cara sudah ia lakukan, namun selalu saja menemui jalan buntu. Akan tetapi Ken tidak menyerah, dia akan terus menyelidiki kebenarannya dan akan memberitahukannya kepada Senja. Dan hari ini dia memutuskan untuk pulang ke Indonesia, sedangkan Senja, jalan pernikahannya masih tetap sama seperti dahulu. Fajar mencintainya, namun tak pernah menyentuhnya, dan mertuanya juga semakin memojokkannya. Karena Farah sudah melahirkan, anaknya laki-laki dan kini sudah berusia 9 bulan. Senja nyaris menyerah, berkali-kali ia menanyakan tentang hal intim. Namun jawaban Fajar masih tetap sama. Ia belum menginginkan anak. Kecurigaan Senja semakin kesini semakin bertambah karena sekarang Fajar semakin sering pergi ke Singapura. Pernah sekali Senja merengek untuk ikut, namun Fajar tak mengiyakan permintaannya. Justru ia malah merasa kesal dengan tingkah Senja. Sudah berkali-kali Senja menghubungi Sela, namun gadis itu belum menemukan petunjuk apapun tentang Fajar. Dan Hana sudah berbagai cara Senja lakukan, namun ia belum juga menemukan keberadaan Hana. Seakan wanita itu juga ikut menghilang bersama Adara. Soal Hana dan Arion, Senja memang tak memberitahukannya pada Sela. Ia pikir percuma, karena sudah sekian lama Sela juga belum bisa membantunya. Malam ini Senja sedang duduk di ranjang kamarnya sendirian, Fajar sedang pergi ke rumah orang tuanya. Tadi siang Burani mengundangnya untuk makan malam bersama, namun Senja tidak mau ikut. Senja sudah lelah setiap kali berkumpul bersama keluarganya. Fajar ia selalu menjadi bahan ejekan. Mereka menganggap jika dirinya adalah wanita mandul. Sudah jam 10, kenapa Kak Fajar belum pulang? Ucap Senja dalam kesendiriannya. Lalu ia beranjak dari duduknya dan melangkah menuju jendela kamarnya. Kenapa pernikahanku harus berjalan seperti ini? Ucap Senja sambil menatap rembulan malam yang menggantung indah di angkasa raya. Di saat Senja sedang menikmati malam, sambil melarutkan kesedihannya, tiba-tiba ponselnya berdering cukup nyaring. Senja menoleh, sambil mengernyit heran. Apakah Kak Fajar menginap? Gumam Senja dengan pelan, seraya ia melangkah menuju meja. Namun ternyata bukan Fajar yang menelpon, melainkan nomor baru yang tidak ada dalam daftar kontaknya.
Halo, sapa Senja. Halo ayah, jawab penelpon itu yang ternyata adalah Ken. Senja memejamkan matanya, ternyata Ken. Ingin sekali ia mematikan sambungan teleponnya saat itu juga, namun entah kenapa ia tidak bisa melakukannya. Ayah, kau baik saja, tanya Ken, karena Senja tak juga bersuara. Aku baik, kau kenapa menelponku? Apa kau keberatan? Ken, aku sudah menikah. Tolong hargai itu, kata Senja sambil menggigit bibirnya. Pernikahan macam apa yang sedang kau pamerkan, Senja? Batin Senja dalam hatinya. Aku menghargainya, tapi tidak salahkan jika aku ingin tahu bagaimana kabarmu. Jawab Ken dengan santainya. Sekarang kau sudah tahu jika kabarku baik, jadi tutup saja teleponnya, kata Senja. Selain bertanya kabar, aku juga ingin menyampaikan hal penting ayah. Aku sekarang sudah berada di Bandara Juanda. Aku sudah kembali ke Surabaya. Kuharap kita bisa bertemu secepatnya, kata Ken dengan serius. Senja tertegun saat mendengar ucapan Ken. Di saat ia merasa lelah dengan pernikahannya, sosok dari masa lalunya datang kembali. Ah, semoga saja pernikahannya masih tetap bertahan. Semoga hanya maut saja yang bisa memisahkannya dengan Fajar. Meskipun ia merasa lelah dan nyaris menyerah, namun cintanya untuk Fajar masih sama besar seperti dulu. Semoga kau secepatnya bisa berubah, Kak. Aku ingin pernikahan kita tetap bertahan sampai nanti, ucap Senja dalam hatinya. Meskipun ia mencintai Fajar, namun ia hanyalah insan biasa. Dengan keadaan yang seperti ini, ia takut jika hatinya akan goyah. Ayah, kau masih ada di sana? Tanya Ken. Aku mengantuk, Ken, jawab Senja. Ya sudah, tidurlah. Semoga kita bisa bertemu dalam waktu dekat, ucap Ken. Ken, aku sudah menikah. Jangan mengharap yang lebih. Jalan hidup kita sudah berbeda. Carilah kebahagiaan untuk masa depanmu. Jangan terus terbelenggu dengan masa lalumu. Kata Senja sambil menghela nafas panjang. Apa kau sudah benar melupakan kenangan kita, ayah? Sebesar itukah perasaanmu untuk suamimu? Iya, aku sudah melupakan kamu, karena yang kucintai adalah suamiku. Jadi berhenti menggangguku, jawab Senja. Tapi aku merasa hubungan kalian tidak semudah itu. Aku malah berpikir kalian hanya sedang mencari pelarian, ucap Ken dengan santainya. Fajar masih memiliki hubungan dengan Adara, dan aku yakin kau cukup memikirkan hal itu, ayah, ucap Ken dalam hatinya. Jangan sembarangan berbicara, Ken. Aku dan Kak Fajar saling mencintai, bentak Senja.
Aku tidak percaya jika belum ada buktinya, ayah. Jawab Ken. Apa maksudmu? Tanya Senja masih dengan nada yang tinggi. Sudahlah, lupakan saja, akan aku tutup teleponnya. Selamat malam, dan selamat tidur ayah, semoga kau bermimpi indah, kata Ken, dan kemudian langsung menutup sambungan teleponnya. Senja meletakkan ponselnya sambil mendengus kesal, seolah ucapan Ken seperti meremehkan pernikahannya. Kamu belum tidur sayang? Tanya Fajar yang tiba-tiba sudah berada di belakang Senja. Entah sejak kapan dia membuka pintu kamarnya, Senja sama sekali tak mendengarnya. Belum Kak, aku masih menunggumu, jawab Senja dengan sedikit gugup. Semoga Kak Fajar tidak mendengarku berbicara dengan Ken. Batin Senja seraya beranjak dari duduknya, dan mendekati Fajar. Maaf, aku pulang sedikit terlambat. Tadi aku dan Papa membahas tentang pekerjaan cukup lama, ucap Fajar sambil menyeka keringat yang membasahi keningnya. Tidak apa ada masalah di kantor? Tanya Senja sambil menatap Fajar. Sedikit, dan itu membuatku sedikit pusing, jawab Fajar sambil memijit pelipisnya. Masalah apa Kak? Tanya Senja. Sepele tapi cukup rumit, sudahlah lupakan saja, ayo istirahat, ajak Fajar sambil melangkah mendekati ranjang. Kak Fajar terlihat sangat lelah. Ada masalah apa sebenarnya? Ucap Senja dalam hatinya. Lalu ia mengikuti langkah Fajar, dan ikut naik ke atas ranjang. Sayang, panggil Fajar sambil membaringkan tubuhnya. Iya Kak, jawab Senja sambil menoleh. Tolong matikan AC, ini terlalu dingin, ucap Fajar. Dingin, tapi kau berkeringat Kak, kata Senja sambil menyentuh kening Fajar. Keningmu panas, kau demam Kak, sambung Senja. Tidak, aku hanya sedikit lelah. Ayo kita istirahat, jawab Fajar sambil menggeleng. Kau yakin tidak apa, seharusnya kau minum obat, atau kita pergi ke dokter saja, kata Senja. Tidak usah, aku tidak apa. Sayang, ayo tidur, ini sudah larut, ucap Fajar sambil tersenyum. Baiklah, jawab Senja sambil mengangguk. Lalu ia mematikan AC, dan kemudian merebahkan tubuhnya di samping Fajar. Mereka tidur di bawah selimut yang sama. Sayang, aku dingin, ucap Fajar sambil merengkuh pinggang Senja dengan sangat erat. Tubuh mereka saling merapat, bahkan Senja dapat merasakan deru nafas Fajar yang menghangat di wajahnya. Kita ke dokter saja ya Kak, kata Senja. Tidak usah, seperti ini saja, jawab Fajar sambil memejamkan matanya.
Baiklah, tapi jika besok kamu belum baikan, kita pergi ke dokter Ria. Ucap Senja. Iya, jawab Fajar. Serumit apa sih Kak masalah yang ada di kantor, sampai kamu sakit begini memikirkannya? Ucap Senja dalam hatinya. Ia menatap wajah Fajar yang berada tepat di depan wajahnya. Semoga aku bisa segera tahu apa yang kau sembunyikan dariku. Siapa yang kau temui di Singapura, dan kenapa kau tidak pernah menyentuhku? Semoga pernikahan kita akan tetap berjalan, hingga maut yang memisahkan. Batin Senja sambil mengusap rahang Fajar dengan jemarinya. Senja menggeliat pelan saat mendengar bunyi alarm yang cukup nyaring. Ia membuka matanya, dan kemudian bangkit dari tidurnya. Ia menoleh ke samping, Fajar sudah tidak ada di sana. Senja mengernyit heran, kemana suaminya pergi? Ia menatap pintu kamar mandi yang sedikit terbuka, sepertinya Fajar tidak pergi ke kamar mandi. Kemana Kak Fajar? Gumam Senja sambil menguap. Lalu ia turun dari ranjang, dan melangkah menuju ke kamar mandi. Setelah selesai mencuci muka, Senja keluar dari kamar mandi. Ia mematikan alarmnya, lalu ia menyisir rambutnya, dan menguncirnya tinggi-tinggi. Kemudian Senja melangkah keluar kamar. Kak Fajar, Kak, teriak Senja sambil menutup pintu kamarnya. Kamu di mana Kak? Senja kembali berteriak karena belum ada jawaban dari Fajar. Aku di sini sayang, sahut Fajar dari ruangan dapur. Senja mempercepat langkahnya, dan kemudian menuju ke ruangan dapur. Dilihatnya Fajar sedang menyeduh secangkir kopi hitam, dan segelas coklat panas. Di atas kompor sudah ada panci yang berasap, rupanya Fajar sudah memasak. Kamu masak Kak? Tanya Senja sambil berdiri tepat di hadapan Fajar. Iya, aku memasak sup iga asam pedas. Jawab Fajar sambil tersenyum lebar. Senja tertegun, ia menilik wajah suaminya. Semalam Fajar demam, tetapi sekarang ia terlihat sangat bugar. Sayang kamu kenapa? Tanya Fajar sambil memegang bahu Senja. Kamu masak? Apa kamu sudah sembuh Kak? Tanya Senja. Sudah. Kamu yakin? Iya, cek sendiri kalau tidak percaya. Ucap Fajar sambil menggenggam tangan Senja, dan menuntunnya untuk menyentuh keningnya. Tidak panas kan? Kata Fajar. Iya, kenapa bisa sembuh secepat itu? Tanya Senja sambil menggaruk kepalanya. Kau berharap aku sakit dalam waktu yang lama sayang?
goda Fajar sambil tertawa. Bukan, tidak seperti itu maksudku, jawab Senja dengan cepat. Lalu, tanya Fajar sambil menaikkan alisnya. Aneh saja, kau belum minum obat tapi sudah sembuh, jawab Senja. Memelukmu itu adalah obatnya, ucap Fajar sambil tersenyum. Lalu ia membawa minumannya ke meja makan. Berani menggoda, tapi tidak berani menyentuh, gerutu Senja dengan pelan. Lalu ia membantu Fajar untuk menyiapkan sarapannya. Di saat mereka sedang sibuk menyiapkan sarapan, tiba-tiba Burani datang ke apartemen. Beliau langsung masuk, dan melangkah mendekati mereka. Raut wajahnya terlihat sangat kesal. Sepertinya suasana hatinya sedang buruk. Mama, panggil Fajar sedikit terkejut. Ia terlihat salah tingkah saat menatap kehadiran ibunya. Selamat pagi Ma, sapa Senja sambil tersenyum. Ia selalu berusaha untuk bersikap baik di hadapan mertuanya. Pagi, jawab Burani dengan cepat. Beliau menatap Senja dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Kenapa Ma? Tanya Senja yang merasa risih, karena ditatap dengan intens. Tidak apa, aku kesini hanya untuk membicarakan hal yang serius denganmu. Ini tentang Fajar, kata Burani sambil melipat tangannya di dada. Tidak Ma, jangan katakan apapun pada Senja. Kita sudah membicarakannya tadi malam, tidak perlu dibahas lagi, sahut Fajar dengan nada yang sedikit tinggi. Kau takut dengan istrimu? Aku mencintainya Ma. Tolong jangan ikut campur dengan rumah tanggaku, teriak Fajar. Bersambung.